Biar ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah satu SMA, belum dapat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah kapan kembali, 2 atau 3 tahun lagi. Damai sejahtera buat kita semua. Ya, video berikut ini kita akan bahas tentang metode pengintegralan, dimana sebelumnya kita sudah bahas tentang konsep dasar dari integral. Ya, karena tidak semua nanti bisa kita kerjakan dengan menggunakan konsep dasar, sehingga nanti selain daripada cara itu boleh kita gunakan yang namanya integral substitusi. Jadi video kali ini kita fokuskan hanya untuk membahas tentang integral substitusi. Jadi kalau ada misalnya integral dari suatu fungsi, misalnya integral dari suatu fx dx, ternyata fx ini, suatu fungsi ini boleh kita ubah menjadi ya gx dipangkat dengan n ya dikali dengan turunan pertama si gx dx. Ya. Ini nanti boleh kita ubah menjadi integral substitusi. Jadi kalau integral dari suatu fungsi yang berpangkat, boleh pangkat 2, pangkat 3, ternyata ketika kita turunkan menghasilkan kelipatan dari suatu fungsi yang di kanannya, atau boleh yang di kirinya. Kebetulan g aksen x ini di kanannya, maka boleh kita gunakan yang namanya integral substitusi. Substitusi itu berarti melakukan yang namanya pemisalan. Jadi nanti kita misalkan u itu sama dengan fungsi yang berpangkat. Berarti siapa? U itu nanti si gx. Maka cari turunan pertama si u, atau du-nya, ya, du per dx-nya, turunan si u terhadap si x. Berarti itu g aksen daripada si x. Dari sini dapatlah du itu sama dengan g aksen x dx. Setelah itu, maka nilai ini kita substitusikan lagi ke persamaan awal. Maka sama dengan integral dari gx. Ya, gx-nya itu siapa? Ya, si u dipangkat n g aksen x dx. G aksen dx itu du. Ya, karena sudah semua bentuk dalam u integral biasa. Koefisien per pangkat ditambah 1, u ini juga pangkatnya kita tambah 1. Dan ini selalu ditambah dengan c. Dengan syarat n tidak boleh sama dengan negatif 1. Karena kalau negatif 1 tambah 1 0, penyebut sudah 0, artinya nanti hasilnya tak terdefinisi. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, hitunglah nilai dari integral akar 2x dikurang 5 dx. Jadi pertama sekali selalu saya katakan kalau ada akar terlebih dahulu ubah menjadi pangkat. Jadi akar itu pangkat seperdua. Jadi ini boleh kita gunakan dengan integral substitusi. Jadi kita misalkan yang sebagai u, ya, yang kita misalkan sebagai u itu adalah ya fungsi yang berpangkat. Berarti siapa? 2x dikurang 5. Ya, berarti kita cari dulu turunan si u terhadap x. Berarti du per dx-nya sama dengan turunan 2x 2, turunan negatif 5 0. Maka dapatlah du itu sama dengan kali silang. Berarti 2 dx. Ya. Berarti sama dengan integral dari 2x kurang 5 itu tadi u. Ya, berarti u dipangkat setengah dikali dengan dx. Ya, dari sini dapat nilai dx itu sama dengan, ya, duanya pindah ke ruas kiri jadi pembagian ya. Maka sama dengan du per 2. Nah, gitu dia. Berarti dx itu tukar jadi du per 2. du per 2. Ya, kalau dia konstanta boleh kita pindahkan ke depan ya. Berarti jadi setengah integral dari u pangkat 1/2 du. Nah, setelah ini boleh kita integralkan seperti biasa. Berarti sama dengan setengah dikali integralkan koefisien per pangkat ditambah 1. Berarti setengah ditambah 1 3/2 u pangkat 3/2. Ya, rumus integral ditambah dengan c. Maka ini sama dengan setengah dikali 1/3/2 itu sama dengan 2/3
U pangkat 3/2 ditambah dengan C. Ya, ini duanya boleh kita coret. Maka tinggallah 1/3 U. U-nya tadi siapa? U-nya 2X dikurang 5 ya. Nah, berarti 2X dikurang 5 pangkat 3/2 ditambah dengan C. Nah, ini nomor 1. Kita bahas contoh yang kedua. Integral dari 2X dikali 4X kuadrat tambah 5 pangkat 15. Ini ada dua suku yang terpisah. 2X dan 4X kuadrat tambah 5 pangkat 15. Ya. Tadi saya katakan integral substitusi itu bisa digunakan apabila turunan pertama dari suatu fungsi yang berpangkat merupakan yang terdapat kelipatan yang di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya. Ini ada di sebelah kiri. Coba kita turunkan 4X kuadrat tambah 5. Turunannya ini kan 8X, sedangkan ini 2X. Di mana 2X itu merupakan kelipatan 8X karena 1/4 dikali 8X itu merupakan 2X. Jadi boleh kita gunakan integral dari substitusi. Jadi ini yang kita misalkan ya. Berarti ini nanti yang kita misalkan U itu sama dengan fungsi yang berpangkat tadi. Berarti 4X kuadrat ditambah dengan 5. Kita cari turunan si U terhadap si X. Atau DU per DX nya berarti berapa? 8X turunan 5 ya 0. Dari sini dapatlah DU sama dengan 8X dx. Nah, atau kalau kita cari dari sini dx-nya berapa? Dx-nya berarti DU per 8X. Ya, berarti dari sini dapat nanti dx itu sama dengan DU per 8X. Nah, maka kita masukkan terhadap soal. Yang di soal itu integral dari 2X-nya tetap. Ya, di sini 4X kuadrat ditambah 5 siapa? U. Berarti dikali U pangkat 15 dikali dengan dx. Dx-nya itu DU per 8X. Ya, DU per 8X. Nah, berarti di sini ada yang bisa kita coret. Ya, si X-nya itu boleh kita coret. Yang ini. Ya, baru ini sama-sama bagi 2. Ini sama-sama bagi 2, maka di bawah 4. Ya, jadi ini 1/4 karena dia konstanta, selalu saya katakan itu boleh kita pindahkan ke depan. Berarti jadi 1/4 dikali integral dari yang sisa siapa? U pangkat 15 DU. Ya, berarti ini sama dengan 1/4 integral biasa dikali dengan koefisien per pangkat ditambah 1 jadi 16. Berarti U di pangkat 16 ya ditambah dengan C. Atau sama dengan 1 dikali 1. 1 per 4 dikali 16 itu 64 U. U-nya ganti. U-nya siapa? 4X kuadrat ditambah 5 dipangkat lagi dengan 16 ditambah dengan C. Contoh yang ketiga. Integral dari 4X ditambah 8 dikali akar dari X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 dx. Ya, ini juga boleh kita gunakan integral substitusi. Kenapa? Coba turunan dari X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 ini berapa? 2X tambah 4 ya. 2X tambah 4 itu kita kalikan dengan suatu bilangan bisa menghasilkan 4X tambah 8. Dikali 2 ya, 2X tambah 4 kali 2 itu 4X tambah 8. Berarti karena kelipatan dari suatu fungsi yang di kiri, berarti boleh kita gunakan integral substitusi. Maka yang kita misalkan ya, yang jadi U itu adalah ya yang ini, yang di dalam akar. Berarti X kuadrat ditambah 4X dikurang dengan 5. Ya, maka dari sini coba kita turunkan. Ya, kalau kita turunkan terhadap si X DU per dx berarti berapa? 2X ditambah dengan 4. Ya, atau dari sini dapat nilai DU-nya itu kali silang 2X ditambah 4 dx. Nah, ini. Atau dari sini dapat nilai dx-nya. 2X tambah 4 pindahkan ke kiri jadi pembagian ya. Maka jadi DU per 2X ditambah 4. Nah, gini dia. Berarti setelah seperti ini kita masukkan ke dalam soal. Maka sama dengan ya integral 4X tambah 8-nya tetap. Ya.
berarti 4x ditambah 8 tetap. Ini kan akar dari, ya, akar dari x kuadrat tambah 4x kurang 5 itu tadi u, ya, u dx. Dx-nya itu kita tukar menjadi siapa? du per 2x ditambah 4. Nah ini, ya, berarti ini boleh kita sederhanakan. Ini tadi kan kelipatan ini. Jadi 4 dengan 8 supaya tinggal 2x, berarti 2 boleh kita keluarkan. Berarti 2 kali berapa supaya 4x? Berarti kali 2x. 2 kali berapa supaya 8? Berarti dikali dengan 4. Bisa ya? Berarti akar dari u dikali dengan du per 2x ditambah dengan 4. Jadi dari sini boleh kita coret. Ya, karena sama. Supaya si x tidak ada lagi, supaya muncul hanya si u. Berarti dari sini kita sederhanakan menjadi integral 2. Karena 2 itu konstanta boleh kita pindahkan ke depan. Berarti tinggal akar u du. Akar itu tadi boleh kita ubah jadi pangkat setengah du. Ya, berarti ini tinggal kita integralkan seperti biasa. Ini sama dengan 2 kali koefisien per pangkat tambah 1. Setengah tambah 1 itu 3 per 2 u pangkat 3 per 2. Ya, selalu tambah c. Atau sama dengan 2. Ini kan 1 per 3 per 2 itu 2 per 3. Ya, 2 per 3 kali 2, 4 per 3. Ya, u pangkat 3 per 2 tambah c. Ya, setelah ini, ya, 4 per 3. Ya, u-nya masukkan lagi apa yang kita misalin. U-nya itu berarti x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 pangkat 3 per 2 tambah dengan C. Nah, sampai di sini boleh. Cuman nanti kalau misalnya di option tidak ada bentuk seperti ini masih boleh kita sederhanakan, ya. Jadi ini sama dengan 3 per 2 itu 1 ditambah setengah. Ya, 1 ditambah setengah. Jadi boleh saya buat ini. Ini sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 akar dari x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 ditambah c. Kenapa bisa? Ini kan basisnya sama. Perkalian, ya. Kalau perkalian pangkatnya dijumlah. Ini pangkat 1, ini pangkat setengah. 1 tambah setengah 3 per 2. Jadi 4 per 3 kali x kuadrat tambah 4x dikurang 5 pangkat 3 per 2 itu sama dengan x kuadrat tambah 4x dikurang 5 dikali akar x kuadrat tambah 4x kurang 5. Dan biasanya kalau opsinya pilihan ganda nanti jawabannya seperti ini. Ya, jarang yang seperti ini. Ya, oke. Untuk lebih memahami lagi kita masuk contoh yang nomor 4. Contoh yang keempat, integral dari 4x dikurang 1 per akar dari 4x kuadrat dikurang 2x tambah 7. Ya, berarti yang kita misalin jadi u itu adalah yang di dalam akar. Kenapa? Turunan 4x kuadrat dikurang 2x tambah 7 itu kan 8x dikurang 2. Itu merupakan kelipatan dari 4x kurang 1. Kenapa? Karena setengah dikali 8x kurang 2 itu merupakan 4x dikurang 1. Jadi boleh nanti habis. Jadi yang pertama sekali kita misalkanlah dulu u itu sama dengan yang di dalam akar. Ya, berarti 4x kuadrat dikurang dengan 2x ditambah dengan 7. Nah, kita cari turunan si u terhadap si x-nya. Sama dengan 8x dikurang 2. Ya, sehingga dari sini kita dapatlah du itu sama dengan 8x dikurang 2 dx. Dari sini kita cari dx-nya sama dengan du per 8x dikurang dengan 2. Karena 8x dikurang 2 pindah ke ruas kiri. Ya, jadi per. Sehingga setelah sudah dapat, masukkan terhadap soal. Integral dari 4x dikurang 1. Ya, ini pangkat setengah naikkan dulu ke atas supaya lebih gampang, ya. Berarti ini dikali dengan 4x kuadrat dikurang 2x ditambah 7. Nah, jadi pangkat negatif setengah. Karena ini pangkat setengah naik ke atas jadi min setengah dx, ya. Baru kita masukkan. Ini sama dengan integral dari 4x dikurang 1. Ya, 4x kuadrat dikurang 2x tambah 7 itu tadi siapa? Ya, itu tadi si u, ya. Berarti dikali u
pangkat negatif 1/2 dikali dx. Dx-nya itu siapa? Du per 8x dikurang 2. Ya, jadi supaya habis dia si x, supaya habis ini 4, ini 8, supaya ini 4 berarti 2 keluar ya. Berarti ini sama dengan integral dari 4x dikurang 1 dikali u pangkat min setengah du per, ya, supaya 4 berarti 2 kita keluarkan. 2 kali berapa supaya 8x dikali 4x. 2 kali berapa supaya negatif 2 berarti dikali negatif 1. Sama ya, jadi ini boleh habis. Nah, berarti tinggallah sama dengan. Ini kan 1/2. Karena konstanta boleh kita geser ke kiri. Ya, maka tinggal siapa? U pangkat negatif 1/2 du. Nah, ini sudah boleh kita gunakan integral langsung. Berarti ini sama dengan, ya, setengah dikali koefisien per pangkat tambah 1. Min setengah tambah 1 berapa? Setengah ya. Berarti U pangkat setengah, ya, ditambah dengan C. Ya. Atau ini juga boleh sama dengan 1/setengah itu 2 ya. Berarti 2. Setengah dikali 2 1. Berarti tinggallah U pangkat setengah. U pangkat setengah itu sama dengan akar U ditambah C. Ya. Atau akar U-nya itu sama dengan, atau ini boleh kita lanjut sama dengan U-nya itu tadi siapa? U-nya itu 4x kuadrat dikurang 2x tambah 7. Berarti akar dari 4x kuadrat dikurang 2x ditambah 7 ditambah dengan C. Nah, inilah jawabannya. Oke, nomor 5. Integral dari akar x tambah 5 pangkat 6 per akar x dx. Ini juga boleh kita gunakan integral substitusi. Jadi yang kita misalkan, ya, yang menjadi u itu nanti sama dengan akar dari, ya, fungsi yang berpangkat tadi. Berarti akar x ditambah dengan 5. Ya, berarti pertama sekali kita cari dulu turunan u terhadap si x. Sama dengan akar X bisa kita turunkan seperti biasa, tapi kalau mau cara cepatnya boleh seperti ini. Jadi kalau mencari Y sama dengan akar Fx, ya, untuk mencari turunannya ini nanti sama dengan turunan pertama yang di dalam akar siapa? Berarti F aksen X per 2 kali soalnya. Soalnya siapa? Akar Fx. Ini cara cepatnya. Ya, kalau menggunakan konsep biasa boleh, cara ini juga boleh. Jadi turunan pertama yang di dalam akar per 2 kali soal. Berarti mencari turunan akar X itu juga gitu. Turunan yang di dalam akar itu siapa? Si X. Turunan si X itu 1/2 kalikan soal. Soalnya berarti akar X. Nah, turunan 5, 0. Ya, berarti ini aja. Langsung aja kita kalikan silang. Dx dikalikan dengan 1 hasilnya dx. Sama dengan du kali 2 akar X dx. Berarti 2 akar X du. Nah, ini dia ya. Setelah itu langsung aja kita masukkan ke soal. Sama dengan, ya, integral akar X tambah 5 itu tadi U. Berarti U di pangkat 6, ya, per akar X dikali dengan dx. Dx itu siapa? 2 akar X du. Ya, 2 akar X du itu dx-nya kita ganti. Berarti sama dengan, ya, ini boleh kita coret akar X-nya, berarti sisa integral dari 2 konstanta itu boleh kita pindahkan ke kiri. Berarti 2 kali integral dari U pangkat 6 du. Berarti ini sama dengan 2 kali integral biasa. Koefisien per pangkat tambah 1 jadi 7 ya. Berarti U pangkat 7 ditambah dengan C. Berarti sama dengan 2 kali 1. Jadi 2/7. U pangkat 7 tambah C. Baru ganti lagi U-nya ke persamaan awal. U-nya itu akar X ditambah 5. Berarti 2/7 akar X ditambah 5 dipangkat dengan 7 tambah dengan C. Oke, demikian pembelajaran kita berikut ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.